Halo teman-teman, welcome back di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurut. Dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request analisa saham-saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan membuka kelas saya yang keempat, yaitu di tanggal 21 November. Jadi kelas yang ketiga itu sudah selesai dan saya akan membuka batch yang keempat, yaitu di 21 November. Totalnya sama seperti kelas yang kemarin, yaitu ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 minggu sekali, dan kita akan lakukan secara online. Yang dipelajari adalah technical analysis untuk teman-teman bisa trading secara mandiri. Dan ini adalah yang akan kita pelajari ya selama 4 minggu itu. Dan gak hanya teori nih, kita akan praktek langsung selama kelas berlangsung. Jadi berbeda ya dengan kelas-kelas lain, ini akan ada banyak latihannya. Gak hanya teori-teori, juga akan, yang paling penting kita akan belajar cara enter exit dan membuat sebuah trading plan. Menariknya lagi dari kelas yang kali ini, teman-teman akan mendapatkan bonus yang begitu banyak, yaitu ada free class dengan Pak Michael Yoh nih, luar biasa ya. 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yoh, juga ada lagi free psychology class dengan sahabat saya yaitu Foni Ramali, dan juga merupakan tim dari Wisdom and Invest. Jadi kelas psikologinya ini bukan kaleng-kaleng nih, karena sahabat saya Foni itu adalah seorang praktisi NLP, jadi bukan kaleng-kaleng nih ya. Lalu juga ada bonus tambahannya, yaitu free 1 bulan Win Facility senilai 350.000. Jadi lumayan oke ya investasinya ini. Kalau teman-teman ingin join, itu bisa sebelum tanggal 31 ada investasi sebesar segini. Kalau daftar berdua jadinya lebih hemat. Nah, nanti kalau sudah lewat dari Oktober ini, maka harganya sudah berbeda ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin join, segera daftar ke ini Telegramnya, yaitu @win_admin, atau lewat nomor WA ini juga bisa, yaitu nomornya admin juga. Nah, ini fasilitas baru dari Wisdom and Invest. Di video sebelumnya saya udah jelaskan juga, ada sama Foni juga ada dijelasin ya. Ini adalah screener terbaru dari Wisdom and Invest. Jadi ada fasilitas baru nih untuk para member Wisdom and Invest, yaitu teman-teman bisa men-screening saham-saham yang ada segitiga hijaunya nih. Bisa pakai time frame-nya daily atau weekly maupun monthly ataupun bahkan menit-menitan. Jadi teman-teman bisa screening saham-saham apa aja yang muncul segitiga hijaunya. Lalu ada ini banyak sekali, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ada juga yang under average price, under AVG price atau under average price. Itu untuk teman-teman screening saham-saham yang sedang berada di bawah harga rata-rata hari itu. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di chartnya ya. Jadi akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini juga ada yang golden cross, itu bisa ada juga stokastiknya golden cross, baik daily, weekly, monthly maupun hourly. Jadi yang time frame jam-jaman itu juga ada ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali screenernya Wisdom and Invest. Nah, kita langsung masuk ke chart. Untuk teman-teman yang belum paham cara baca chart dari Wisdom and Invest, itu bisa klik link yang di deskripsi di bawah. Itu nanti saya akan kasih linknya agar teman-teman bisa mempelajari lebih detail cara baca chart dari Wisdom and Invest. Nah, kalau ini saya akan jelaskan lebih singkat. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Wisdom and Invest, nanti akan saya ajarkan juga bagaimana caranya menggunakan indikator seperti stokastik dan MACD supaya teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Untuk Inco ini sudah muncul ya segitiga hijaunya, itu sudah entry dan profitnya sebesar 14,8%. Statusnya masih hold. Pixelnya sudah merah 1 dan tapi momentumnya masih oke ya. Ini malah makin naik dia.
sebetulnya masih oke. Jangan lupa bahwa saham Inco ini ada korelasinya dengan komoditinya. Jadi sama seperti ANTM, MDKA, ataupun TINS itu saham-saham yang ada korelasinya dengan harga komoditasnya. Kalau Inco ini lebih relate ke harga nikel ya, harga nikel. Jadi teman-teman bisa cek harga nikel itu di investing, di website investing ataupun di TradingView. Jadi teman-teman jika harga komoditasnya naik, maka ada potensi dia juga ikutan naik. Kalau misalnya harga komoditasnya turun, maka potensinya juga harga sahamnya akan ikut turun. Maka itu sangat berkorelasi sekali. Sebaiknya teman-teman pantau juga ya harga-harga komoditasnya. Bagi teman-teman yang sudah profit dari saham Inco, maka teman-teman sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stop ya. Pasang trailing stopnya. Supaya kalau sudah profit, jadi jangan nanti malah zong ya. Kalau zong artinya sudah profit terus malah teman-teman balik modal atau bahkan malah nyangkut. Itu sangat sayang sekali. Karena apapun bisa terjadi di market dalam jentikan jari ya. Sangat cepat sekali. Jadi bisa-bisa tahu-tahu teman-teman nggak pasang trailing stop lalu udah jadi minus aja gitu. Maka hati-hati, jangan lupa pasang trailing stopnya. Di sini ada sedikit perubahan dari chart yang sebelumnya, yaitu ada tambahan informasi sebelah kiri di sini ya, saya zoom. Ada tambahan informasi yaitu harga average price. Apa sih harga average price itu? Jadi harga rata-rata di hari itu, harga rata-rata saham di hari itu. Tujuannya apa kita melihat average price ini? Adalah agar teman-teman tidak mengejar harga. Misalnya harganya sudah naik, misalnya naik 10% dan harganya berada di atas average price, maka teman-teman jangan mengejar harganya. Kenapa? Karena ada kecenderungan suatu saham itu akan kembali ke harga average-nya itu. Entah misalnya pagi dia harganya naik, lalu sore dia akan mulai menuju ke harga average price-nya, atau misalnya kebalikannya. Jadi teman-teman harus pantau harga average-nya itu, sebisa mungkin teman-teman entry di dekat harga average price-nya, jadi jangan terlalu jauh. Ketika teman-teman entry di harga average-nya terlalu jauh, ada potensi teman-teman bisa nyangkut. Lebih baik lagi kalau teman-teman entry-nya di bawah harga average, di bawah harga AVG ya. Jadi kalau teman entry di bawah AVG, artinya ada potensinya teman-teman masih dapat harga bagus. Nah, jadi si Inco ini secara indikatornya ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri ini indikatornya di aplikasi tradingnya, aplikasi charting bawaan, bisa menggunakan TradingView atau investing, atau mungkin dari sekuritasnya ada aplikasi charting. Teman-teman bisa pasang ini ya, MACD dan stokastiknya. MACD-nya Inco masih membuka naik ke atas. Di sini sudah golden cross ya. Ini oke sekali, MACD-nya masih oke. Stokastiknya memang kemarin sempat dead cross, jadi dia koreksi. Namun ini mulai mau menutup kembali ya. Itu sangat oke sekali. Garis yang berwarna ungu ini adalah garis EMA 8. Kalau yang biru ini adalah garis MA 20. Jadi kalau segitiga yang di sini itu adalah perpotongan antara MA 8 dan MA 20. Jadi segitiga hijau di sini agak beda ya dengan segitiga hijau yang di chart sebelumnya. Jadi hati-hati jangan sampai salah. Untuk supportnya di sini memang ada support yaitu 4030, MA 8 dan MA 20-nya juga bisa kita gunakan sebagai support juga nih. Angkanya itu ada di sebelah kanan. Ini kalau garisnya berwarna ungu, maka yang kotaknya angka di kanan juga berwarna ungu. Kalau garisnya warna biru, maka angka yang di kanan juga akan berwarna biru. Kalau yang angka berwarna hitam itu adalah angka closing atau harga terakhirnya. Nah, ini selama si Inco ini berada di atas EMA 8 itu artinya masih oke ya. EMA 8. Selama dia bertahan di atas EMA 8 artinya dia masih uptrend.
Ini jadi mudah-mudahan dia masih mampu bertahan di atas EMA 8-nya. Bagi yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka teman-teman mungkin bisa spekulatif buy di area supportnya itu atau area EMA 8. EMA 8. Jangan pas-pas di angkanya ya. Jadi teman-teman bisa kasih toleransi. Antrinya jangan satu harga tapi antri beberapa harga. Lalu jangan lupa pantau harga komoditinya juga. Untuk PTPP ini sudah ada sinyal segitiga hijaunya dan statusnya adalah hold sebesar profitnya 11,3%. Pixelnya merah 1 itu masih oke. Yang bagus sebetulnya adalah pixelnya dua-duanya hijau. Momentumnya juga masih ada tapi masih pendek-pendek ya, belum menanjak. Untuk PTPP maka teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. MACD dan stokastiknya kita cek dulu. Nah, MACD-nya ini sudah agak mulai menutup nih. Jadi teman-teman harus waspada, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali ya, di setiap video saya juga ada saya ingatkan. Jangan lupa pasang trailing stop. Bagi teman-teman yang nggak punya fasilitas aplikasi sekuritasnya nggak ada fasilitas trailing stop, maka sebaiknya saya sarankan mencari sekuritas yang memberikan fasilitas ini, ada trailing stop ataupun stop loss. Untuk stokastiknya sendiri ini sudah mulai menurun ya dan rapat-rapat, artinya dia bergerak sideways dan semakin menurun nih. Nah, ini kita cek support resistnya dulu. Garis yang berwarna ungu ini adalah EMA 8. EMA 8, angkanya ada di sebelah kanan, nanti saya tunjukin. Kalau garis yang biru ini adalah MA 20. Kalau yang tadi ungu EMA 8, kalau yang biru MA 20. Angkanya di sebelah kanan. Nah, itu ada angkanya, tapi angkanya memang nggak bulat karena harga rata-rata. Artinya bisa kita bulatkan sendiri dan sesuai fraksinya ya. Misalnya di area 900 dan di area 860. Nah, selama dia bertahan di atas EMA 8-nya itu artinya masih oke, artinya masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya. Ini sementara dia bergerak sideways, sideways kecil yaitu di area sini dan sebelah sini nih. Angkanya ini teman-teman bisa cek lagi sendiri di aplikasi sekuritasnya. Kalau resistnya di area 950. Bagi teman-teman yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka bisa pantau lagi di area support ya. Jangan lupa money management. Jadi kalau mau entry sekarang itu sudah agak telat sebetulnya. Jadi bagi yang baru mau entry sebaiknya money management dan entry di area support. Jangan lupa cek lagi indikator-indikatornya apakah masih mendukung. Kalau masih oke, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Nah, ini saya mau tunjukkan bahwa di sebelah kiri sini ini ada harga average price-nya 929. Itu tinggal kita bulatkan. Jadi misalnya 930. Fungsinya apa harga AVG ini adalah ketika teman-teman ingin entry maka teman-teman cek dulu harga average price-nya. Kalau misalnya dia sudah jauh dari harga average price, jangan entry karena sangat berisiko teman-teman belinya kemahalan. Kalau teman-teman bisa dapat harganya di bawah harga AVG price itu akan lebih baik lagi karena artinya teman-teman membeli saham di harga yang cukup murah. Karena ada kecenderungan bahwa suatu saham harganya akan bergerak kembali ke harga average price-nya ini. Jadi ketika misalnya dia jauh berada di harga average price, bisa aja nanti sorenya dia mulai menuju turun lagi ke harga AVG price-nya itu. Atau kebesokannya. Bisa aja dia turun kembali ke harga AVG price-nya ini. Untuk TLKM ini muncul segitiga merahnya. Statusnya adalah sell dengan profit ya sebesar 2,1%. Jadi di sini ada status presentasenya nih. Lalu pixelnya merah 1, sebenarnya masih oke juga, tapi candlenya sih candle bearish ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan trading system dari Wisdom and Invest maka sebaiknya disiplin aja,
Kalau entry ya entry, kalau exit ya exit. Kecuali sedang sideway ya. Kalau sideway maka teman-teman pakai strateginya beda lagi. Bisa kita abaikan dulu segitiga hijau dan merahnya, tapi kita entry menggunakan, kalau sideway ini kondisi sideway ya, buy on support dan sell on strength. Tapi ini kondisinya sideway. Nah, kalau saat ini dia muncul sinyal sell, maka sebaiknya teman-teman disiplin. Momentumnya juga sudah mulai mengecil tuh. Chart yang ini kita cek dulu MACD dan stokastiknya. MACD-nya ini sudah mulai merapat, kalau stokastiknya dia sudah dead cross ya. Sudah dead cross. Maka memang sudah waktunya entry juga, sudah waktunya exit juga nih. Kalau teman-teman yang swing stylenya adalah swing pendek. Kalau swing long belum disarankan ya untuk kondisi sekarang karena masih belum kondisif banget nih. Garis yang di sebelah sini, ini adalah garis, kalau yang ungu itu adalah garis EMA 8. EMA 8, angkanya ada di sebelah kanan sini ya. Yang ungu dia berwarna ungu, kalau yang biru dia berwarna biru juga. Yang biru itu garis MA 20. Kalau yang warna hitam itu harga closing. Nah, jadi ini mudah-mudahan dia mampu ya memantul dari MA 20-nya, tapi kalau dia tidak mampu artinya dia akan segera ke supportnya nih. Supportnya yaitu 2620. Resistnya ada di 2850. Jadi ketika dia, kalau misalnya ini kan masih dead cross ya, masih dead cross, dia membuka ke bawah dan membesar, artinya juga candlenya bentuknya candle bearish, volumenya juga cukup besar. Waktu dia turun maka sebaiknya teman-teman pantau lagi nih, jangan main entry. Lihat dulu apakah besok dia mampu mantul di MA 20. Kalau dia tidak mampu mantul artinya ada potensi dia akan ke support yang 2620. Di area support nanti teman-teman bisa pantau lagi apakah indikatornya ada perbaikan atau adakah pantulan. Pantulan itu jadi bisa seperti ini ya, ada ekornya memanjang ke bawah. Kalau ada pantulan maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa kalau spekulatif buy maka money management. Jadi jangan langsung entry dalam jumlah yang besar dan sebisa mungkin belinya sistem cicil. Untuk USBP ini juga sudah muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 18,7%. Pixelnya merah 1, sebetulnya masih oke. Dan momentumnya ini masih biru-biru ya, cuma sudah nggak menanjak lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah profit, ini cukup besar ya profitnya, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop. Untuk MACD-nya ini masih membuka ke atas dan stokastiknya ini sudah mulai golden cross ya. Memang kemarin sempat dia dead cross tapi akhirnya sekarang golden cross lagi. Nah, ini kita cek dulu untuk support resistnya. Untuk support resistnya, supportnya ada di sebelah sini, kurang lebih ada di 159. Sekaligus ada support EMA 8-nya ya, EMA 8 yang garis ungu itu angkanya dari sebelah sini. Jadi 159 sampai 160. Untuk resistnya di sini 173. Karena stokastiknya tadi golden cross dan MACD juga masih membuka, jadi masih ada potensi ya. Cuma sementara dia masih bergerak sideways dulu. Untuk teman-teman yang sudah profit maka sangat mudah sekali ya, tinggal pasang trailing stop aja. Jadi selama masih bisa digiring, ikut giring aja. Selama dia bertahan di atas EMA 8-nya artinya masih ada potensi dia untuk melanjutkan uptrendnya nih. Nah, mudah-mudahan dia masih mampu menembus ke resistnya 173. Untuk INTP ini juga sudah muncul sinyal segitiga. Statusnya adalah hold dengan profit sebesar 12,2%. Pixelnya dua-duanya masih hijau, ini oke. Ini oke. Lalu momentumnya juga masih oke ya, ada biru-birunya dan semakin menanjak ke atas nih biru-birunya. Tuh, semakin menanjak itu semakin oke. Jadi bagi yang sudah profit seperti biasa, tinggal pasang trailing stop. Untuk MACD-nya,
MACD-nya ini masih membuka, ini oke. Hanya stokastiknya ini memang sudah nempel. Tapi selama dia masih bertahan di atas area 80 itu masih ada potensi untuk dia uptrend ya. Artinya saham-saham yang strong uptrend ada potensi dia bergerak terus di area 80-nya, di atas 80. Tapi jadi itu nggak masalah ya, itu oke sekali selama MA-nya terus membuka dan dia bisa bertahan nih di atas EMA 8-nya ini. Nah, ini jadi dia bergerak di atas EMA 8. EMA 8 yang garis ungu ya. EMA 8 garis ungu dan angkanya ada di sebelah kanan itu di 11.400 sekian. Nah, ini juga sekaligus ada area supportnya juga nih. Support weekly-nya di 11.400. Maka itu menjadi area supportnya. Selama dia bergerak di atas EMA 8-nya ini artinya oke sekali. Jadi sama seperti yang di sebelah sini ya. Sebelah sini juga dia terus bergerak di atas EMA 8-nya. Artinya dia uptrend. Resistnya mudah-mudahan dia mampu menuju ke resist yang ini 12.475. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Untuk teman-teman yang baru mau entry, ini sebetulnya udah separuh jalan. Jadi mungkin kalau mau menunggu bisa menunggu saat dia koreksi sehat tentunya. Di area di 11.400-nya ini yang sekaligus EMA 8. Maka ketika dia koreksi ke arah sana, teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk ASII juga sudah muncul sinyal segitiga, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 7,6%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Lalu ada momentumnya ya dari biru muda mulai menjadi biru Ben-Hur, itu artinya oke sekali. Cuma ini ada resistnya, resist yang harus dia tembus yaitu MA 200-nya. MA 200 ini lumayan kuat ya, resist kuat. Jadi kalau dia tidak mampu, sama seperti di sini tidak mampu menembus, maka ada potensi dia akan koreksi dulu. Untuk MACD-nya ini membuka oke, lalu stokastiknya masih menanjak dan membuka ini juga oke. Nah, ini juga garis ungu adalah garis EMA 8, angkanya ada di sebelah kanan. Ini saya zoom biar teman-teman bisa lihat angkanya sendiri. Nah, itu ada ya angkanya 4820. Kalau yang garis biru itu MA 20 di sekitar 4.700. Nah, itu harus dibulatkan karena kalau angka yang di kanan itu nggak bulat, memang karena dia harga average ya, artinya kita harus bulatin sendiri dan sesuai fraksinya. Ini supportnya, ini menjadi support karena dia sudah breakout 4860 menjadi area support dan resistnya ada di 5250. Nah, jadi indikatornya masih oke. Untuk teman-teman yang profit tinggal pasang trailing stop aja. Selama dia bertahan di atas EMA 8 yang garis ungu ya, EMA 8, selama dia bertahan di atas EMA 8 artinya dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk DEMAS, DMAS itu sudah muncul segitiga merah kemarin. Statusnya ini profit ya. Dari sini sampai sini tuh. Itu ada profitnya, cuma ini teman-teman mungkin bisa hitung sendiri kira-kira profitnya berapa. Ini lumayan nih, lumayan besar juga. Dan pixelnya itu merah 1. Momentumnya masih ada, tapi sudah nggak menanjak lagi ya, sudah mulai datar. Ada potensi dia bergerak sideways. Ini juga memang dia lagi sideways di sini ya. MACD-nya sebetulnya masih oke nih, masih menanjak, membuka walaupun nggak besar banget. Dan ini stokastiknya yang tadinya dead cross ini sudah mulai mau menempel lagi nih. Kita lihat ya, candlenya memang candle bullish, dia mantul ya di EMA 8-nya. Ini garis yang ungu adalah EMA 8. Angkanya ada di sebelah kanan. Ini saya zoom biar teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada angkanya di sebelah kanan. 232. Kalau MA 20 yang biru yaitu 222 ya. Selama dia bertahan di atas EMA 8 itu artinya dia masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya nih. Memang dia lagi bergerak sideways, dia lagi mencoba menembus resistnya di 242.
Kalau dia berhasil menembus, maka ada potensi melanjutkan kenaikannya ke resist selanjutnya. Resist selanjutnya ada di sini. Di yang sebelah sini ya, itu resistnya 256 nih, di sebelah sini. Ini resistnya ada di sebelah sini ya, harga tertinggi yang ini 256 itu resist selanjutnya. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Nanti jadinya seperti ini ya, dia bergerak di atas EMA 8-nya. Ini juga ya, bergerak di atas EMA 8-nya. Itu artinya dia oke. Bagi teman-teman yang belum punya barang, maka bisa menunggu di area support. Area supportnya itu ada di sebelah sini yang sekaligus merupakan EMA 8-nya. Tapi kalau dia jebol dari EMA 8-nya, artinya ada potensi dia menuju ke MA 20-nya ya, ini MA 20-nya. Artinya kalau sudah tidak berjalan sesuai planning, maka sebaiknya teman-teman cut loss dulu, lalu cek lagi kembali di area support selanjutnya apakah indikator masih oke. Kalau masih oke, artinya bisa spekulatif di area support itu. Dan MA 20 bisa digunakan sebagai support juga, dengan harapan dia berpotensi mantul di area MA 20-nya. Untuk ADI sudah muncul sinyal segitiga hijau, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 18,3%. Pixelnya sudah mulai merah 3 hari yang lalu, 3 bar yang lalu ya, tapi masih oke. Dan momentumnya juga masih biru nih. Yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stop ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah profit pasang trailing stop agar profitnya bisa terjaga. MACD-nya masih oke. Stokastiknya juga sudah mulai menutup, yang tadinya dead cross dia mulai mau menutup lagi, membentuk, mudah-mudahan bisa golden cross. Nah, selama ADI ini koreksi di atas EMA 8, EMA ya, bukan MA, ini EMA 8. Kalau yang biru itu adalah MA 20, jadi beda. Ini eksponensial, kalau yang ini MA, moving average. Nah, EMA 8-nya ini ada di sebelah sini angkanya, yaitu sekitar 574. Nah, maka mudah-mudahan dia bertahan di atas EMA 8-nya. Selama dia bertahan di atas EMA 8, artinya masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Resistnya ada di 620, supportnya ada di 550 untuk support horizontal yang weekly. Kalau EMA 8-nya ini juga bisa digunakan sebagai support, begitu pula dengan MA 20-nya bisa digunakan sebagai support juga. Tapi mudah-mudahan ini masih oke ya, masih bertahan di atas MA 8. Artinya dia masih uptrend sampai saat ini. Kecuali dia mulai jebol dari MA 8, artinya ada potensi koreksi menuju ke support selanjutnya 550. Dan resist di 620. Bagi yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka bisa pantau ya nanti di area mungkin di area sini. Ini juga ada support. Di sebelah sini itu merupakan support ya, sekaligus EMA 8-nya. Jika dia masih mampu mantul dan bertahan di atas EMA 8, artinya teman-teman bisa spekulatif buy di sana, spekulatif buy. Jangan lupa cek lagi indikatornya. Kalau misalnya dia tidak mampu bertahan dan jebol ke bawah, itu artinya teman-teman jangan lupa trading plan-nya ya. Trading plan-nya adalah bisa exit dulu lalu entry kembali. Ketika di area support selanjutnya, nanti teman-teman cek lagi apakah dia mampu mantul atau paling tidak stokastiknya menutup dan golden cross. Jika stokastiknya membaik, mulai golden cross, artinya teman-teman bisa spekulatif buy. BBKP ini sudah ada sinyal entry-nya dan statusnya adalah hold dengan profit sebesar 13%. Pixelnya saat ini masih hijau 1 dan masih ada momentumnya biru-biru ya. Untuk MACD-nya masih membuka, masih oke, hanya memang kemarin dia dead cross. Area supportnya di sini ada area support weekly yaitu sekitar 206 208. Nah,
itu lalu ini ada EMA 8 yang garis ungu adalah EMA 8 dan bisa dijadikan sebagai support juga, yaitu angkanya ada di sebelah kanan sini. Nah, itu bisa dilihat ya. Yang garis ungu dia akan berwarna ungu, angkanya 240. Selama dia bertahan di atas EMA 8-nya, itu artinya bagus sekali, dia masih mampu testing resistnya lagi nih. Resistnya ada di 274. Nah, ini sementara memang dia masih bergerak sideways ya. Sideways-nya sebesar ini nih. Di area 240 sampai 274. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif buy di area supportnya. Dan mudah-mudahan dia bisa mampu mantul kembali ke area resistnya. Tapi jika dia tidak mampu dan mulai jebol, maka sebaiknya teman-teman disiplin ya dengan trading plan-nya. Artinya bisa exit dulu lalu mulai pantau kembali di area support selanjutnya. Apakah dia mampu mantul dan setidaknya stokastiknya golden cross. Ketika stokastiknya golden cross, maka nih teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk agro sudah ada sinyal entry-nya di sini, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 34,9%. Lalu untuk pixelnya dia sudah mulai merah satu ya. Momentumnya juga sudah mulai melemah nih, sudah mulai berubah menjadi biru tua nih. Tuh. Ini menjadi biru tua dan sudah mulai mengecil. Itu artinya ada potensi dia akan reversal. Maka jangan lupa ya untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stop-nya. MACD-nya ini sebetulnya masih membuka, tapi dia sudah mulai balik arah ya. Dan stokastiknya memang sebetulnya sudah dead cross dari kemarin dan masih menurun ke bawah. Di sini ada area support yaitu 414 dan sekaligus EMA 8-nya ya, EMA 8 di 414-nya itu. Artinya jika dia mampu bertahan di atas support sekaligus EMA 8 ini, artinya masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Ada potensi dia bergerak sideways di area sini ya, 514. Ada potensi dia bergerak sideways seperti di sini. 414 sampai 535. Tapi jika dia jebol artinya sudah kurang oke lagi nih. Artinya teman-teman bisa exit dulu, lalu pantau kembali di area support selanjutnya. Composite kita masih sama, masih belum keluar segitiga merahnya. Lalu pixelnya masih hijau satu dan momentumnya sudah mulai berubah menjadi biru tua dan agak mengecil ya. Ada potensi dia reversal seperti di sini nih. MACD dan stokastiknya, untuk MACD-nya ini juga sudah mulai menutup, stokastiknya dia sudah dead cross dan menurun ke bawah. Dari bentuk candlenya ini memang 2 hari terlihat ada tekanan ya, ada tekanan belinya, dia berhasil mendorong ke atas dan hari ini membentuk higher high. Mudah-mudahan besok masih mampu melanjutkan kenaikannya. Kuncinya ada di sebelah sini, di resist yang ini. Jika dia mampu berhasil melewati resist itu, maka masih ada harapan baik ya untuk IHSG kita. Ada potensi ini kalau tidak berhasil melewati resist, artinya dia akan bergerak sideways. Sideways-nya adalah sebesar ini. Nah, dia akan bergerak sideways. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Karena setelah November, walaupun Novembernya kelihatannya kurang oke, di Desember ini mudah-mudahan kita bisa profit kembali. Jadi jangan lupa November, walaupun November nanti terlihat performanya selama ini indeks memang di bulan November itu kurang oke, tapi itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk buy on weakness ya. Artinya kita melihat sebuah kesempatan di saat indeks merah nih. Jadi jangan lupa pantau di setiap kesempatan, walaupun ada koreksi, artinya ada kesempatan emas untuk kita entry dan kita bisa cuan di bulan Desember.
maka Desember akan menjadi Desember ceria lagi nih untuk kita. Bukan hanya Oktober ceria, Desember pun akan menjadi Desember yang ceria untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan masih sesuai ya stock performance-nya yang pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, yaitu stock performance dari indeks kita di bulan Desember itu selalu hijau. Nah, good luck untuk teman-teman tradingnya. Semoga semua pada cuan. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi teman-teman yang belum pasang trailing stop, maka malam ini sebaiknya disiplin pasang trailing stopnya. Sehat-sehat selalu, dan thank you bagi yang selalu menonton video-video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.